Shalom, selamat pagi anak-anak hebat Miss. Selamat kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Miss Penny percaya anak-anak Miss akan selalu semangat dalam belajar. Pada video berikut ini, Miss Penny akan menjelaskan kembali tentang kuasa Allah dalam penciptaan. 6 hari adalah waktu yang digunakan Allah untuk menciptakan alam semesta. Apakah anak-anak masih ingat urutannya? Seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut memasuki pembelajaran hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas setiap karya anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau kembali belajar tentang karya-karya Allah yang terus dapat kami nikmati dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berikan semangat, sukacita dalam kami belajar. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuasaan Allah bersifat kekal. Maksudnya adalah kekuasaan Allah itu tidak hanya pada saat menciptakan, tetapi Allah berkuasa selama-lamanya. Bukti bahwa Allah masih berkuasa hingga saat ini dan seterusnya adalah: yang pertama, adanya keteraturan alam semesta. Contoh, matahari terbit dari timur karena gerakan bumi berputar pada porosnya. Begitu seterusnya. Yang kedua, adanya kelangsungan kehidupan. Contoh, makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh, dan begitu seterusnya. Allah mengetahui setiap maksud penciptaannya. Segala yang diciptakan ada manfaatnya dan berurutan dan saling berhubungan. Mari anak-anak, untuk mengingat kembali urutan-urutan penciptaan Tuhan, kita akan melihat video berikut ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi
dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, semua yang sudah diciptakan Tuhan sangat teratur ya anak-anak. Kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini karena Tuhanlah yang menciptakannya. Kita pun percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup kita, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita. Kita mempunyai Allah yang berkuasa menopang hidup kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 33 adalah pengakuan dalam nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara hasil pekerjaannya. Ada penekanan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya, karena Dia tinggal di dunia serta menopangnya. Apa yang terus dilakukan Allah di alam semesta ini mencerminkan kemuliaannya. Karena itu, sebagai manusia ciptaan Allah, kita pun turut bersyukur atas karya besar yang telah dilakukan Allah. 6 hari lamanya Allah menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaannya. Kuasa Allah dapat dipahami ketika menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, kecuali manusia. Manusia diciptakan dari tanah yang sudah diciptakan sebelumnya. Dengan pemahaman tersebut, kita mengakui bahwa yang berkuasa atas alam semesta hanyalah pribadi yang kita sebut sebagai Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas alam agar manusia percaya kepadanya, bahwa Dialah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala hal. Tuhan Allah yang menciptakan dan berkuasa atas bumi, langit, dan segala isinya. Semua yang terjadi atas bumi ini berada dalam rancangan Tuhan. Kuasa Allah bersifat kekal dan tiada terbatas. Tiada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Mari anak-anak, sebagai manusia ciptaan Allah yang dilimpahkan oleh anugerah Allah yang begitu luar biasa, kita akan terus menjaga, memelihara, dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Miss Penny berharap
anak-anak akan selalu semangat belajar, meskipun masih harus belajar dari rumah. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.